Teman-teman, pada edisi ke-37 ini kita akan belajar dari kehidupan Lot. Saya memilih untuk berterima kasih kepada Lot karena dia menyediakan kisah hidupnya untuk ditulis apa adanya, walau tidak sampai detail. Darinya kita dapat menimba banyak pelajaran yang berharga. Tetapi yang terutama, syukur saya adalah kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan begitu mengagumkan. Bahkan khotbah yang terbaik pun tak mampu untuk menggambarkan betapa agung kasih-Nya. Pada berikut ini, Kejadian pasal 19 ayat 30 sampai dengan 38, Lot dan kedua putrinya melakukan dosa yang besar. Kedua putrinya membuatnya mabuk dan mereka melakukan hubungan insest yang melahirkan anak. Putri tertua melahirkan Moab, yang nantinya menjadi bapa Bani Moab. Dan yang kedua, melahirkan Ben-Ami, yang nantinya menjadi bapa Bani Amon. Tetapi Lot percaya Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan imannya itu sebagai kebenaran. Itu sebabnya Rasul Petrus di bawah tuntunan Roh Kudus memastikan bahwa Lot adalah orang benar di hadapan Tuhan. Kita sudah singgung soal ini pada saat teduh kemarin. Sekarang kita perlu belajar kebenaran ini, bahwa menjadi orang percaya saja tidaklah cukup. Orang Kristen bisa jatuh ke dalam dosa yang sama buruknya dengan yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya. Saya ingin mengucapkan ini dengan gaya bahasa Pendeta Yakub, hamba Tuhan yang luar biasa yang dari Ciledug itu. Kira-kira bunyinya akan seperti ini. Teman-teman, jangan nggak percaya ya bahwa orang Kristen bisa jatuh ke dalam dosa yang sama buruknya dengan orang yang tak percaya. Pertanyaannya ialah mengapa? Lot berkompromi dengan dosa yang mungkin awalnya dianggapnya sebagai dosa yang tak seberapa. Dia memilih lembah Yordan yang menurut pandangannya adalah yang terbaik baginya. Ya, keserakahan dan keegoisan. Banyak orang berpikir tak apa kita punya dosa asal tak terlalu berbahaya. Pada dosa yang seperti ini, seseorang akan mengabaikan kehendak Tuhan. Kehendaknya lah yang terpenting baginya. Lot abai tentang bahaya lingkungan. Sodom adalah kota yang jahat. Namun jika kita dibutakan oleh keserakahan, maka Sodom akan tampak seperti surga yang begitu menjanjikan. Benarlah yang dikatakan oleh Alkitab bahwa pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Peristiwa Lot ditawan Raja Kedorlaomer sebenarnya adalah sebuah teguran bahwa Sodom tak cocok untuk orang percaya seperti Lot. Tetapi Lot sudah mantap jiwa untuk tinggal di sana. Maka dari mula-mula berkompromi dengan dosa, sekarang Lot mulai kebal dengan dosa. Hati nuraninya tak mampu mendengar suara Tuhan. Bahwa di balik peristiwa dulu dia celaka, Tuhan sebenarnya sedang menegurnya. Dari dosa yang semula dianggapnya tak seberapa ini, Lot akhirnya berkompromi dengan dosa yang lebih besar. Awalnya semua berjalan baik-baik saja. Lot memiliki rumah yang nyaman di Sodom. Sepertinya Lot sudah berhasil beradaptasi di sana. Dia menjadi anggota dewan kota. Tetapi komprominya terhadap dosa tampak nyata pada peristiwa ketika dia menawarkan kedua putrinya kepada orang-orang sesat yang sedang mengepungnya demi melindungi kedua tamu malaikatnya. Ya, bayangkan saja, Lot rela kedua putrinya dijadikan pesta seks bersama-sama. Lot dan keluarganya memiliki standar moral yang terjun bebas sejak tinggal di Sodom sana. Itu sebabnya ketika malaikat Tuhan memerintahkan supaya Lot pergi dari Sodom, Lot ragu-ragu. Sehingga malaikat Tuhan terpaksa menyeretnya, Lot dan keluarganya. Tetapi cinta kepada dunia tak mungkin dapat dihapus seketika. Istri Lot menoleh
dan menjadi tiang garam. Dan Lot sendiri enggan pergi terlalu jauh dari Sodom. Dia menawar untuk tinggal di Zoar. Nah, teman-teman, dosa yang dipupuk dari kecil akan tumbuh menjadi besar, dan ketika itu terjadi, yang tak terbayangkan pun bisa terjadi. Karena dahsyatnya api yang menghanguskan Sodom dan Gomora, Lot mengajak kedua putrinya untuk tinggal di gua di sebuah pegunungan. Lalu muncullah ide gila dari kedua putrinya. Kedua putri Lot membuatnya mabuk dan secara bergiliran berhubungan badan dengannya. Ya, dosa yang semula kecil itu telah tumbuh menjadi dosa besar yang mungkin bahkan tak terjadi di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Yang pertama, dosa kecil adalah latihan untuk dosa yang lebih besar. Kita tidak tiba-tiba melakukan dosa besar. Semua bermula dari yang terkecil. Karena itu, jangan anggap remeh dosa kecil. Yang kedua, jika kita tidak sungguh-sungguh menjauhi dosa, akan dengan mudah dosa mengejar kita. Malaikat Tuhan memerintahkan supaya Lot lari ke pegunungan karena Tuhan ingin menghancurkan tidak hanya kota Sodom dan Gomora, tetapi juga Zoar. Pastilah Zoar sama berdosanya dengan Sodom dan Gomora, tetapi Lot menawarnya. Lot membuat malaikat Tuhan tak jadi memusnahkan Zoar. Jika usaha kita untuk menjauhi dosa tak benar-benar jauh, hati yang berdosa ini akan dengan mudah kembali berpaut. Nah, cobalah tebak dari manakah kedua putri Lot mendapatkan cukup banyak anggur untuk membuat bapaknya mabuk berturut-turut tiap-tiap malam. Yang ketiga, selalu ada alasan logis untuk setiap dosa. Dalam ayat 31, putri sulung Lot berkata, "Ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi." Tampaknya alasan ini masuk akal. Mereka tinggal di pegunungan, miskin, dan tidak punya siapa-siapa. Maka hubungan insest adalah pilihan berdosa mereka. Teman-teman, apa yang kita bisa petik sebagai inspirasi dan juga motivasi? Kesenangan yang ditawarkan dosa tak pernah sebanding dengan akibatnya. Jangan pernah terperdaya. Jangan hanya menjauhinya, sebab kemanapun kita lari, dosa juga ada di setiap persembunyian kita. Yang perlu kita lakukan adalah putar haluan kehidupan. Ubahlah tujuan hidupmu, maka berubahlah perilakumu. Jadikan Tuhan sekarang sebagai tujuan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.